Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas info kali ini berjudul Sekularisasi ala Cak Nur. Nurholis Majid atau dikenal dengan Cak Nur adalah cendekiawan muslim asal Jombang, Jawa Timur. Gagasan-gagasannya dikategorikan sebagai gerakan pembaruan teologi keislaman di Indonesia. Pada tahun 70-an, Cak Nur pernah menyampaikan pidato berjudul Keharusan Pembaruan dalam Islam dan Masalah Integrasi Umat. Itu disampaikan di Taman Ismail Marzuki. Pada intinya, Cak Nur mengalami kegelisahan intelektual ketika ia melihat kemandegan pemikiran umat muslim di Indonesia, senyampang dengan hilangnya kekuatan daya dobrak psikologis dalam perjuangan keislaman secara keseluruhan. Hal yang banyak disalahpahami adalah bahwa sekularisasi yang ditawarkan oleh Cak Nur ini berbeda dengan pengertian paham sekuler atau sekularisme secara umum. Sekularisasi di sini adalah suatu bentuk liberating development ya. Nah, yang intinya adalah merupakan upaya atau proses pembebasan pikiran. Karena ini diperlukan oleh umat Islam. Menurut Cak Nur dalam perjalanan sejarahnya, umat Islam itu tidak sanggup lagi membedakan antara nilai-nilai yang bernuansa transendental dan nilai-nilai yang bernuansa temporal. Hierarki kedua nilai tersebut, yaitu nilai transendental dan nilai temporal, ini sering disalahpahami dengan menganggap semua nilai dalam Islam adalah transendental atau bernilai ukhrawi gitu, tanpa kecuali gitu. Akibatnya seolah-olah Islam itu ditempatkan hanya sebatas tradisi gitu. Sedemikian sehingga menjadi Islamis itu sederajat dengan menjadi tradisionalis. Sekali lagi ya, pendapat Cak Nur bahwa sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme ya, untuk mengubah kaum muslimin menjadi berpaham sekuler. Itu tidak demikian ya. Tapi bagi Cak Nur, ya, sekularisasi dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah seharusnya itu bersifat duniawi dan melepaskan umat dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya. Dengan demikian, kesediaan mental untuk selalu menguji dan menguji kembali kebenaran sebuah nilai di hadapan kenyataan-kenyataan material yang sifatnya alamiah, kemudian moral ataupun historis, menjadi sikap yang melekat pada kaum muslimin. Sekularisasi dimaksudkan untuk lebih memantapkan tugas duniawi manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Fungsi manusia sebagai khalifatullah fil ard atau sebagai wakil atau khalifah Allah di bumi itu memberi ruang bagi kebebasan manusia untuk menetapkan dan memilih sendiri cara dan tindakan-tindakan dalam rangka perbaikan-perbaikan kehidupan di bumi, sekaligus memberikan legitimasi bagi sebuah tanggung jawab manusia atas perbuatan atau tindakannya tersebut di hadapan Tuhan. Yang menjadi kekhawatiran Cak Nur bahwa umat Islam itu sering kehilangan kreativitas ya, dalam menjalani kehidupan. Ya. Demikian sehingga mengesankan seolah-olah
mereka atau umat Islam itu memilih untuk pasif, ya, statis, diam, ya, terhadap fenomena-fenomena atau realitas-realitas yang ada di dunia gitu. Dengan kata lain, umat Islam telah kehilangan semangat jihad. Nah, bagi Cak Nur, pandangan yang semestinya adalah melihat apa adanya kepada dunia dan segenap masalahnya, kemudian ya berusaha untuk aktif, ya, mengatasi, menyelesaikan problema-problema yang ada gitu. Nah, ini sebagai konsekuensi logis dari tauhid. Sebenarnya yang dimaksud Cak Nur di sini itu bukan kemudian memisahkan antara agama dan persoalan dunia, tidak ya. Yang dikhawatirkan Cak Nur adalah bahwa umat Islam itu kalau menghadapi persoalan di dunia, ya, baik dalam hal yang sifatnya sosial humaniora atau teknis, itu kerap belum apa-apa sudah mengembalikan persoalan itu kepada Tuhan itu, pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Cak Nur sebenarnya menghendaki cobalah ucapkan bismillah, kemudian berusaha untuk melakukan analisis penelitian terhadap persoalan entah itu teknologi, ekonomi atau apapun gitu. Yang kemudian diupayakan semaksimal mungkin mencari solusi-solusinya. Ya. Baru kemudian setelah berusaha keras semaksimal mungkin, baru kemudian tawakal gitu. Jangan belum-belum kemudian mengembalikan persoalan tersebut kepada Allah, ya, Subhanahu wa taala, dan mereka bersikap pasif gitu, statis, dalam tanda kutip tidak mengerjakan apa-apa. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Proses memandang nilai-nilai ataupun fenomena-fenomena yang ada di dunia itu dari cara pandang duniawi, ya, itu mungkin bisa disetarakan dengan desakralisasi, ya, dalam konteks ini gitu. Maka jika terdapat ungkapan Islam is Bolshevism, ya, plus God, itu dari Muhammad Iqbal, salah satu pengertiannya ialah bahwa pandangan Islam terhadap dunia ini, ya, dan masalah-masalahnya adalah berbasis pada realitas, ya, dilihat menurut apa adanya, tidak mengadakan penilaian lebih dari apa yang sewajarnya dipunyai oleh objek itu. Nah, ini kan termasuk fenomenologi itu. Biarkan objek itu berbicara apa adanya, atau biarkan objek itu mengungkapkan apa adanya. Hanya saja Islam mengatakan adanya sesuatu yang sifatnya transendental, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini justru Islam meletakkan pandangan dunia Tawil Tangshaung dalam hubungannya antara alam dan Tuhan itu sedemikian rupa gitu. Artinya, kepercayaan kepada Tuhan itu mendasari pandangan kepada alam. Ya. Ini penting ya, bahwa pemutlaan transendensi semata-mata kepada Tuhan itu pada dasarnya seharusnya melahirkan desakralisasi pandangan terhadap selain Tuhan, yaitu dunia dan masalah-masalah serta nilai-nilai yang bersangkutan dengannya gitu. Sebab sakralisasi kepada sesuatu selain Tuhan itu pada hakikatnya adalah syirik, ya, sebagai lawan dari tauhid. Oleh karena itu, sekularisasi itu akan memperoleh maknanya yang konkret, yakni desakralisasi terhadap segala sesuatu selain hal-hal yang benar-benar bersifat ilahiyah atau transendental. Dalam hal ini adalah dunia ini gitu. Yang dikenai proses desakralisasi itu ialah segala objek duniawi, moral maupun material. Jadi dapat ditandaskan di sini bahwa
sekularisasi ala Cak Nur ini sekali lagi bukan untuk memisahkan urusan dunia semata-mata dunia yang kemudian dipisahkan dengan hal yang sifatnya ilahiyah, itu tidak seperti itu gitu. Tetapi bahwa sesuatu yang ilahiyah ya itu melingkupi sesuatu dunia, di mana dunia itu dengan segala fenomena dan permasalahannya itu dalam tanda petik sudah diserahkan kepada manusia ya, sebagai khalifah di muka bumi ya. Nah, dalam pelaksanaannya tentu saja hal-hal yang sifat dunia itu harus digarap dengan kacamata dunia, tetapi tidak menghilangkan bahwa adanya doa ya. Kemudian setelah berusaha dengan maksimal ya, itu eh, tawakal ya. Ya, kalau belum berhasil berusaha lagi, kalau berhasil alhamdulillah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi bukan sekularisme yang kemudian memisahkan dunia dengan agama sebagaimana itu yang pernah terjadi di dunia barat ya, bukan seperti itu. Sebenarnya apa yang dirisaukan oleh Nurholis Majid atau Cak Nur ini patut kita renungkan ya. Karena selama ini setelah zaman atau era Islam klasik, di mana ilmu pengetahuan itu berkembang dengan sangat pesat di dunia Islam, kemudian selama ratusan tahun ya, berabad-abad eh, peradaban Islam itu apa namanya di belakang dari peradaban Barat. Nah, Cak Nur ini sebenarnya ingin menggugah kembali gitu, dengan cara yang ia sebut dengan sekularisasi. Memang sebenarnya menurut penulis istilah sekularisasi ini juga problematis gitu, karena sangat dekat atau inline ya, atau mudah disalahpahami dengan pengertian sekularisme gitu ya. Padahal tadi memang sudah dijelaskan berbeda, tetapi dari diksinya itu sekuler, sama-sama kata dasarnya sekuler, itu wajar kalau orang kemudian banyak salah paham terhadap sekularisasi gitu. Karena itu ada baiknya kalau istilahnya itu dibuat suatu diksi atau istilah lain yang terpisah dari akar kata sekuler gitu, sehingga umat Islam ya dan umat lain juga mungkin pada umumnya ya, khususnya dari kaum muslimin itu bisa menerima ya, ya dengan lebih lebih ikhlas gitu, karena ada pemahaman tersendiri ya yang tidak istilahnya mencantol dengan kata-kata sekuler ya, kurang lebih seperti itu, walau alam bisawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.